Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan masuk dalam segmen cerita sejarah. Nah, di tengah boomingnya konten-konten adu domba, konten-konten orang mengkafirkan orang mengkomentari ibadah orang, dan di tengah boomingnya konten-konten negatif, konten-konten sampah yang memantik permusuhan, malah kita rehat sejenak dengan kisah-kisah lucu yang terjadi di antara Rasulullah dan para sahabatnya. Saat itu pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang sangat naudzubillah min dzalik, konyol, lucu, usil dan jahil. Tapi beliau yang bernama Nuaiman bin Amr ini ternyata kelak mendapat jaminan surga berdasarkan hadis Nabi. Baik, bagaimana saja kisah Nuaiman bin Amr ini? Ada beberapa kisah ya, semoga tidak terlalu panjang, kita bahas di video yang selanjutnya. Beliau adalah Nuaiman bin Amr, seorang pengangguran sekaligus pemabuk. Bahkan hobinya mabuk ini masih tetap dilakukannya meskipun larangan meminum khamr sudah diturunkan oleh Allah. Beberapa kali ditegur oleh Rasulullah, Nuaiman ini bertobat kemudian mengulangi lagi, hingga pada suatu saat saking jengkelnya Rasulullah, bukan jengkel ya karena kebijaksanaan Rasulullah, Nuaiman ini dihukum dengan dipukul dengan sandal oleh Rasulullah. Demikian juga para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk memberikan efek jera kepada Nuaiman bin Amr. Dipukullah Nuaiman bin Amr, tetapi besoknya masih saja diulangi, kembali lagi mabuk, bertobat lagi, mabuk lagi, hingga pada akhirnya ada seorang sahabat yang begitu jengkel karena menganggap Nuaiman bin Amr ini telah mempermainkan hukum Allah. Sahabat itu kemudian mencela, bahkan mengutuk Nuaiman bin Amr, tetapi Rasulullah melarang. Jangan mengutuk. Dalam Islam tidak ada ajaran untuk mengutuk siapapun. Bahkan kata Rasulullah, jangan mengutuk Nuaiman karena Nuaiman ini sangat mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Demikianlah keluhuran ajaran Islam. Ada lagi kisah konyol yang menggelitik. Nuaiman ini pernah ngeprank Rasulullah. Bayangkan, Rasulullah yang sangat dihormati dan dicintai oleh para sahabat diprank oleh Nuaiman. Pada suatu saat Nuaiman ini tiba-tiba menghentikan seorang penjual makanan. Itu ada Rasulullah dan para sahabat, termasuk juga Nuaiman. Setelah itu Nuaiman memesan beberapa porsi makanan dan dihidangkanlah kepada Rasulullah dan para sahabat yang saat itu sedang duduk-duduk, bukan duduk-duduk nganggur ya. Setelah diskusi dan pengajian lah kalau saat ini, Nuaiman berkata, ayo kita makan-makan dulu, saya ada rezeki. Setelah itu selesailah makan-makan, kemudian si penjual makanan ini membereskan piringnya kalau kita sekarang. Rasulullah kemudian mengajak para sahabat untuk pergi ke masjid, tapi Nuaiman malah mencegah Rasulullah. Rasulullah, jangan ke masjid dulu, makanannya belum dibayar. Rasulullah sebenarnya kaget, tetapi beliau langsung connect bahwa sekali lagi Nuaiman telah ngeprank beliau. Rasulullah menjawab, loh, bukankah yang pesan makanan kamu Nuaiman? Nuaiman menjawab, ya Rasulullah, begini, bukankah para raja itu biasanya memberikan makan rakyatnya? Para komandan itu memberikan makan prajuritnya. Rasulullah kan seorang nabi dan rasul, ya harusnya panjenengan yang
harusnya Anda yang memberi makan kami. Akhirnya Rasulullah terpaksa dalam tanda kutip mengambil uang di kantong beliau dan juga meminta para sahabat yang ikut makan itu untuk urunan atau iuran untuk membayar makanan yang telah mereka makan. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah hanya geleng-geleng kepala dan tersenyum. Nuaiman, Nuaiman. Itu prank yang pertama. Kemudian Rasulullah juga pernah di-prank lagi. Suatu saat ada seorang penjual madu yang mondar-mandir tidak laku. Mungkin karena Nuaiman ini kasihan atau memang dia terlalu cerdas dalam tanda kutip, akhirnya ia punya ide. Dibawalah si penjual madu itu ke kediaman Rasulullah, kemudian dihadapkan kepada Rasulullah dan memintanya madu-madu itu diberikan kepada Rasulullah dan para sahabat. Akhirnya Rasulullah mengambil madu tersebut, kemudian juga membagikannya kepada para sahabat. Setelah dinikmati, si penjual madu ini akhirnya meminta uang pembelian, uang pembayaran. Tapi saat itu Nuaiman tentu saja sudah pergi. Akhirnya Rasulullah kembali lagi geleng-geleng kepala dan terpaksa membayar madu yang telah diminum oleh beliau dan para sahabat itu. Suatu hari juga ada tamu yang datang ke dalamnya Rasulullah, ke kediaman Rasulullah. Tamu ini merupakan seorang pembesar dari suku di luar daerah Madinah, dan kedatangan mereka dalam rangka ingin masuk Islam. Sebelum masuk Islam, mereka bertanya-tanya dulu kepada Rasulullah tentang apa Islam itu, terus bagaimana cara peribadatannya dan bagaimana teologinya. Di sana, demi menjaga keamanan onta para tamu ini, Rasulullah meminta 3 orang sahabat. Ada sahabat Sayyidina Abbas, paman Rasulullah sendiri, yang usianya itu tidak beda jauh dengan Rasulullah. Ada Sayyidina Ali, menantu sekaligus sepupunya, dan ada juga, kalau tidak salah itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Di situ salah seorang dari penjaga ini iseng bilang kepada Nuaiman, waduh, onta ini kok gemuk sekali ya, ini disembelih enak nih ya buat makan-makan. Setelah itu tiba-tiba Nuaiman ini tidak ada, dan tidak lama setelah itu tiba-tiba ada suara seperti benda jatuh. Ternyata Nuaiman sudah menjatuhkan onta tersebut dan menyembelihnya, dan dengan santai berkata kepada ketiganya, sudah, ini ontanya sudah saya sembelih, sudah saya sembelih. Akhirnya ketiga para sahabat ini akhirnya bingung, ini Rasulullah nanti kalau tanya bagaimana. Akhirnya berjalannya waktu, tamu Rasulullah itu akhirnya sudah pamit hendak pergi. Ketika keluar dari kediaman Rasulullah, alangkah kagetnya mereka karena onta mereka sudah disembelih. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang menjaga itu, Ali, ini siapa yang menyembelih? Dengan penuh segan, Ali berkata, Nuaiman ya Rasulullah pelakunya. Masya Allah, Nuaiman lagi. Akhirnya Rasulullah meminta Sayyidina Umar untuk mengganti seharga onta ini 2 kali lipat. Kemudian juga ada saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah sekaligus mertuanya, ayahanda ibunda Aisyah, ini ingin berdagang ke Syria atau Sam. Salah satu orang yang diajak dalam dagang ini adalah sahabat Suwaibid dan sahabat Nuaiman bin Amr.
Rasulullah sudah tidak enak ini, sampean kok mau ngajak Nuaiman dagang ini, yakin lah. Akhirnya yakin ya Rasulullah. Akhirnya mereka pergilah ke Syam dan berdagang di sana. Semua orang sudah mendapat tugas kecuali Nuaiman ini. Nuaiman berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, saya apa tugas saya? Kamu tidak usah tugas wis. Kamu di sini terserah kamu wis. Pokoknya jangan bikin kacau ya. Nah, karena mungkin jenuh mondar-mandir dan mabuk, akhirnya si Nuaiman ini, sahabat Nuaiman ini kelaparan, merasa lapar. Nah, di sana sahabat Suwaibit ini sedang diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menjaga makanan jatah buat para sahabat-sahabat ini. Dan itu bukan belum waktunya jam makan. Nuaiman akhirnya menghampiri Suwaibit. Suwaibit, aku lapar. Tolong aku minta makanannya. Jangan. Nah, saya diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menjaga makanan ini, dan ini belum waktunya jam makan. Maksa Nuaiman itu, tapi Suwaibit yang amanah ini tidak mau. Akhirnya Nuaiman mengancam, kamu yakin mau mencari masalah dengan saya? Bukan soal cari masalah, ini soal amanah. Akhirnya karena tidak diberi makan, tidak diizinkan makan oleh sahabat Suwaibit ini, sahabat Nuaiman akhirnya pergi ke perkumpulan orang ini di pasar ya, yang sedang berdagang budak. Kepada para pedagang budak itu, sahabat Nuaiman berkata, saya punya budak, akan saya jual murah saja, 20 dirham. Tapi kelemahannya ini cuma satu, dia mengaku sebagai bukan budak, dia mengaku sebagai orang yang merdeka. Akhirnya tentu saja berebutan nih para pedagang budak. Ya, saat itu memang perbudakan masih menjadi sebuah budaya, dan meskipun Islam sudah berjuang keras membebaskan para budak, tetapi praktek perbudakan tidak bisa dihapus secara 100%. Masih ada orang-orang yang memperlakukan orang lain sebagai budak. Akhirnya salah seorang pembeli budak ini akhirnya menyeret sahabat Suwaibit, kamu sudah dijual oleh tuan, kamu harus ikut saya. Loh, jangan, saya ini bukan budak, saya ini orang merdeka. Akhirnya diseretlah sahabat Suwaibit ini dan resmilah menjadi budak. Saat jam makan tiba, Sayyidina Abu Bakar kebingungan karena sahabat Suwaibit tidak ada di posnya untuk menjaga makanan. Akhirnya setelah bertanya ke sana kemari kepada para sahabat yang lain, bertanyalah kepada Sayyidina Nuaiman, Nuaiman, kamu tahu di mana sahabat Suwaibit? Sudah saya jual. Sayyidina Abu Bakar, loh kok dijual? Iya, saya tadi mau minta makan, tidak diberi makan, akhirnya saya jual sebagai budak. Akhirnya uangnya saya buat untuk beli makanan. Waduh, sahabat Abu Bakar ya saat itu sebenarnya sudah bergembira dengan hasil perdagangannya di Syam. Akhirnya pusing, pening. Ini kalau pulang bagaimana ini? Kalau Rasulullah bertanya bagaimana? Akhirnya pulanglah mereka ke Madinah, dan tentu saja Rasulullah bertanya, loh Suwaibit mana? Anu ya Rasulullah, Suwaibit jadi budak. Loh kok bisa? Iya, dijual sama Nuaiman. Masya Allah, Nuaiman lagi. Itu pun Rasulullah tidak marah. Rasulullah itu malah tertawa sampai terlihat gigi beliau yang indah. Sudah, Sayyidina Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, panjenengan Anda balik lagi ke Syam dan tebus itu sahabat Suwaibit. Nah, akhirnya terpaksa Sayyidina Abu Bakar kembali ke Syam dan menembus sahabat Suwaibit ini. Ini yang cerita yang ini yang paling konyol. Suatu hari ya, karena memang sahabat Nuaiman ini kan pengangguran, pemabuk, ya tentu saja pekerjaannya lontang-lantung. Setelah sholat akhirnya ya mabuk ya sholat ya. Duduk-duduk di depan masjid, akhirnya ada
seorang yang nampaknya ini mondar-mandir sedang mencari sesuatu. Akhirnya ditanyalah orang tersebut, ternyata orang buta. Pak, sampean kok mondar-mandir? Mau kemana? Anu, saya mau mencari toilet. Saya mau buang air kecil. Oh ya, akhirnya dituntunlah si orang buta ini oleh sahabat Nuaiman, dibawa ke tempat ke toilet. Akhirnya setelah si orang buta ini merasa berada di toilet, ia kemudian menurunkan celananya dan buang air kecil di sana. Para sahabat yang saat itu berada di sana bingung dan marah. Ternyata orang buta itu dituntun oleh sahabat Nuaiman ke mihrab masjid, dan tentu saja si orang tunanetra ini kencing di mihrab masjid. Masya Allah. Para sahabat akhirnya kebingungan, mau marah, tetapi ternyata dilihat itu orang buta. Pak, sampean kok bisa kencing di sini nih? Loh, ini kan toilet, bukan ini mihrab masjid, Pak. Masya Allah. Tadi ada orang yang menuntun saya, katanya ini toilet. Saya disuruh kencing di sini. Siapa namanya, Pak? Ya tidak tahu. Ini pasti Nuaiman ini. Tak ada lagi kalau bukan Nuaiman. Akhirnya orang tunanetra itu akhirnya dendam. Memang tidak beradab, orang tua tunanetra malah dikerjai seperti ini. Awas kapan-kapan kalau ketemu saya pukul. Akhirnya si tunanetra ini kemana-mana menanyakan, di mana Nuaiman? Ada yang kenal Nuaiman? Nah, di lain hari saat bertanya seperti itu, si tunanetra ini malah bertanya kepada si Nuaiman, Pak, apakah sampean tahu di mana Nuaiman? Oh ya, saya tahu, Pak. Ternyata yang ditanyakan itu Nuaiman. Akhirnya kembali lagi Nuaiman membawa si tunanetra ini. Memangnya kalau ketemu Nuaiman mau sampean apakan, Pak? Mau Anda apakan? Akan saya pukul dengan tongkat saya ini. Akhirnya dibawalah si tunanetra ini ke dalam masjid. Di sana ada Sayyidina Utsman yang sedang sholat. Setelah tepat berada di depan Sayyidina Utsman yang sedang sholat, Nuaiman kemudian membisikkan kepada si tunanetra ini, Pak, Nuaiman sedang berada di depan sampean, pukul sekarang sekeras-kerasnya. Akhirnya si tunanetra ini benar-benar memukul, tetapi yang dipukul adalah Sayyidina Utsman yang sedang sholat. Para sahabat yang sedang berada di masjid sedang berzikir, wahnya bubar itu. Waduh, Sayyidina Utsman diserang. Ternyata setelah dilihat ya orang itu lagi, tunanetra lagi. Waduh, siapa yang nganu sampean, Mak? Ya itu orang ini, pasti Nuaiman lagi ini. Tapi meskipun Nuaiman kelakuannya seperti itu, kalau zaman sekarang mungkin si Nuaiman ini sudah dieksekusi lah, apalagi bagi orang-orang yang radikal-radikal itu. Tapi Rasulullah tidak marah. Para sahabat pun tidak marah. Sayyidina Umar yang sangarnya seperti itu tidak marah. Karena takut. Rasulullah sangat mencintai Nuaiman ini. Karena Nuaiman ini meskipun pemabuk, pengangguran, dan isengnya naudzubillah, ternyata Nuaiman ini salah satu penghuni surga. Bahkan menurut hadis Rasulullah, kelak akan masuk surga dengan tertawa. Nah, mungkin dengan kisah-kisah sahabat Nuaiman ini, kita akan tahu bahwa Islam itu sangat humoris, sangat humanis. Dan satu lagi, sebuah poin yang harus kita catat, Rasulullah melarang sahabat lain yang melaknat Nuaiman, meskipun ia seorang pemabuk, meskipun ia seorang yang isengnya bukan main, bahkan beberapa kali ngeprank Rasulullah. Semoga kisah-kisah ini menjadi renungan kita, dan marilah kita berislam dengan Islam yang humble, karena seperti itulah sebenarnya Islam. Islam tidak seperti yang digambarkan oleh para pembenci Islam. Demikian juga Islam tidak digambarkan oleh penganut-penganut Islam yang salah mengikuti pengajian. Salam NKRI. Dan sekali lagi, Anda yang bukan saudara saya dalam agama, Anda adalah saudara saya dalam kemanusiaan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka mendengar cerita sebelum tidur, subscribe channel Lakon Manusia, sebuah channel tentang cerita horor, cerita kisah nyata, cerita kriminal, cerpen, urban legend, dan kisah nyata. Segera subscribe channel ini dan kamu akan terhibur menjelang tidur.